Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kita bisa bersama-sama berkumpul dan juga bergabung dalam acara Info Ekonomi Forum 2023 for Corporate Communication and Awarding Ceremony, 5th Top Digital Corporate Brand Award 2023 and 5th Top Corporate Finance Award 2023. Perkenalkan, saya Ismi Ngleton dan sebuah kehormatan bagi saya bisa menjadi MC dalam acara pada siang hari ini. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Arif Munajat SEMM selaku CEO infoekonomi.id. Yang terhormat Bapak Tri Raharjo SEMM CDMS CPR selaku CEO Trust Co Indonesia, dan juga para penerima penghargaan 5th Top Digital Corporate Brand Award 2023 dan 5th Top Corporate Finance Award 2023. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan juga Ibu peserta webinar nasional Info Ekonomi Forum 2023 yang akan menampilkan tema Building a Corporate Brand Digitally dan yang akan dibawakan oleh Bapak Tri Raharjo SEMM CDMS CPR. Acara Info Ekonomi Forum 2023 ini merupakan awarding ceremony 5th Top Digital Corporate Awarding Award 2023 dan juga 5th Top Corporate Finance Award 2023 dipersembahkan oleh infoekonomi.id bekerjasama dengan Trust Co Indonesia dan didukung oleh para media partner yaitu Malang Post Online, Bangsa Online, Warta Tasik, Netral News, Terkini News, Puan Kepri, Batam Headline, Tegas.co, The Jambi Times, Berita Dewata, Mata News, Lombok Post, BogorDaily.net, Infobrand, Newsnesia, Zona Kepri, Penasutra.id, Bogor Kita, Gerbang-Indonesia.co.id, dan juga iPol.id. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita simak bersama tayangan video berikut ini. Media online kini memiliki peran strategis dan sangat penting dalam penyebaran informasi kepada publik tentang pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Media dituntut harus mampu memberikan kontribusi bagi pelayanan informasi kepada masyarakat yang bersifat informatif dan edukatif. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, infoekonomi.id, sebuah media digital yang menyajikan berita terkini dan terdepan dan menyampaikan informasi-informasi meliputi kebijakan ekonomi pemerintah dan makroekonomi, aktivitas bisnis perusahaan pemerintah dan swasta, keuangan, pariwisata, kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, serta berita terkait ekonomi lainnya. Infoekonomi.id diluncurkan untuk menjadi media terdepan dan terpercaya dalam pemberitaan seputar ekonomi sebagai sumber berita dalam mendapatkan informasi secara komprehensif, kredibel, dan akurat. Penyajian berita ditampilkan dengan konten visual yang menarik, normatif dan kekinian, serta melalui beragam platform digital, sehingga memudahkan dalam memahami informasi yang disampaikan dan menimbulkan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Simak berbagai informasi terkini dan terdepan seputar ekonomi di infoekonomi.id. Baiklah hadirin, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita simak sambutan dari penyelenggara acara yang akan diwakili oleh Bapak Arif Munajat SEMM selaku CEO infoekonomi.id. Kepada Bapak Arif Munajat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat hadir
dalam acara seremoni award Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 and Fifth Top Corporate Finance Award 2023. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo, SE, MM, CDMS, CPR, selaku CEO Trust Enco Indonesia, serta yang berbahagia para peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 and Fifth Top Corporate Finance Award 2023. Dan tidak lupa saya sampaikan, terima kasih dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta webinar yang telah tergabung dalam acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita telah berada di sepanjang tahun 2023 setelah melalui dinamika bisnis yang masing-masing dilakukan sepanjang tahun ini. Berbagai torehan prestasi, kinerja yang telah kita capai, dan beberapa yang belum kita lalui dan kita capai menjadi catatan bagi kita untuk tahun ini yang harus kita capai di tahun yang akan datang. Pada kesempatan awarding ceremony ini, kami, panitia penyelenggara, menggabungkan dua penghargaan bergengsi, yaitu Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023, Special Achievement for Property Industry, and Fifth Top Corporate Finance Award 2023, Special Achievement for BPR Syariah dalam satu acara untuk menjelang tutup tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, industri properti di tanah air telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Selain kontribusi dari sisi ekonomi, industri properti juga melibatkan banyak tenaga kerja dalam perputaran ekonominya, serta memberikan efek berganda kepada tak kurang dari 185 subsektor industri lainnya, seperti bahan atau material bangunan, landscape, pertamanan, elektronik, household, furniture, hingga peralatan rumah tangga. Sementara di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, di mana dari data yang disebarluaskan oleh Bank Indonesia, potensi besar sektor syariah dapat dilihat dari perkembangannya indeks inklusi keuangan yang terus meningkat dan menempatkan Indonesia di posisi peringkat ke-7 dunia, menjadikan Indonesia naik satu peringkat di peringkat 4 dunia sepanjang tahun 2023. Dalam pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, mengacu pada latar belakang tersebut, infoekonomi.id sebagai media yang hadir dalam menyajikan berbagai berita ekonomi, keuangan, dan bisnis terdepan menyadari benar akan peranan strategis sektor industri properti dan BPR syariah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, kami menggandeng kerjasama yang erat dengan Trust Enco Indonesia, memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di sektor tersebut yang telah berhasil membuktikan diri atas prestasi dan kinerja yang membanggakan dalam bentuk penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 and Fifth Top Corporate Finance Award 2023. Kami berharap penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 and Fifth Top Corporate Finance Award 2023 dapat menjadi atribut dan pemicu penyemangat bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil meraihnya, sehingga mereka dapat terus eksis dan semakin meningkatkan performa perusahaan dalam rangka meraih visi misi yang telah diciptakan atau dicita-citakan bersama, serta menjadi perusahaan pendorong pembangunan negara dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para perusahaan yang telah meraih dan menerima penghargaan ini. Demikian sambutan saya, sekurang-kurangnya lebih saya mohon maaf,
Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport dan mendukung acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arief Munajat atas sambutannya. Dan hadirin dan juga pemirsa yang berbahagia, marilah kita ikuti sesi webinar Nasional Info Ekonomi Forum 2023 for Corporate Communication yang menghadirkan Bapak Tri Raharjo SEMM CDMS CPR selaku CEO Trust & Co Indonesia yang akan menghadirkan tema Building a Corporate Brand Digitally. Untuk itu kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan juga seluruh peserta Info Economic Forum 2023 ini agar bisa mengikuti sesi ini sampai dengan selesai nanti. Ya, Tri Raharjo berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang media, komunikasi, dan bisnis, serta kerap menjadi pembicara dan narasumber yang sudah dihadiri lebih dari 50.000 peserta di berbagai perusahaan swasta nasional, BUMN, kampus, media, dan asosiasi. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang digital research, digital marketing, dan public relations, Tri Raharjo mendapatkan Certified Digital Marketing dan Certified Public Relations dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi RI. Sebagai CEO Trust & Co Indonesia dan juga founder Media Info Brand Group, beliau saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia atau WALI. Langsung saja kita panggilkan Bapak Tri Raharjo. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan penghargaan dan juga kegiatan forum pada siang hari ini. Izin saya share screen Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu, saya akan paparkan mengenai bagaimana membangun brand di ranah digital gitu ya. Nah, tentunya bicara membangun brand di ranah digital ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Terlebih di era digital saat ini tren pengguna internet begitu besar gitu ya. Lebih dari 70% masyarakat sudah mulai mengakses internet sehingga perusahaan-perusahaan sekarang mulai mengoptimalkan ranah digital sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan brandnya dan juga membangun reputasi dari brandnya di ranah publik ya Bapak Ibu. Nah, bicara membangun sebuah brand, ada sebuah quotes dari Walter Lander yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Product are made in the factory but brand are created in the mind. Nah, ketika kita membangun sebuah corporate brand kita atau produk brand kita tentunya adalah membangun di benak konsumen kita dan juga di benak masyarakat. Bagaimana brand kita dikenal dengan luas oleh masyarakat gitu ya, dan juga dikenal secara baik. Kenapa? Karena ketika brand kita banyak dikenal oleh masyarakat, tentunya ini memiliki potensi yang lebih tinggi tingkat keberhasilan dibanding dengan kompetitor. Bicara membangun brand, Bapak Ibu sekalian, brand bukan hanya sekedar nama atau logo, tapi juga melainkan sebuah persepsi dan pengalaman seseorang dalam menggunakan produk atau jasa kita. Nah, ketika pengalaman itu sangat baik, tentunya mereka bisa merekomendasikan kepada orang lain atau pihak lain. Bicara membangun brand juga bicara tentang kualitas, tentang nama baik, tentang janji dari sebuah perusahaan. Sehingga ketika kita mengoptimalkan betul brand kita supaya lebih dikenal dan juga lebih dipercaya secara image positif, tentunya masyarakat pun akan lebih percaya dengan brand yang kita miliki. Sehingga brand adalah muka dari perusahaan kita. Sehingga bagaimana kita memperkenalkan dan juga membangun brand kita di ranah digital, tentunya ini yang kita akan bahas satu persatu. Bicara pengguna internet Bapak Ibu di Indonesia, sekarang user internet di Indonesia mencapai 212,9 juta dari populasi sebesar 77% dari total populasi penduduk Indonesia. Ini berdasarkan data We Are Social. Nah, pengguna sosial media sendiri yang aktif mencapai 167 juta. Sehingga
buat pelaku bisnis atau pengelola brand tentunya mengkomunikasikan berbagai program, berbagai kegiatan, dan juga berbagai aktivitas yang kita lakukan melalui sosial media, melalui media digital, dan juga melalui search engine menjadi suatu keharusan. Karena memang masyarakat akses internet setiap waktunya. Terlebih dengan penetrasi yang begitu besar, tentunya kita harus terus melakukan berbagai inovasi bagaimana brand kita semakin dipercaya oleh konsumen kita. Nah, branding di era digital, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mengenal berbagai hal gitu ya. Salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah bagaimana menampilkan atau memudahkan konsumen kita untuk mendapatkan produk atau layanan kita. Biasanya kita melakukan branding activity, salah satunya adalah melalui search engine, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika konsumen mencari produk tertentu atau perusahaan tertentu, biasanya mereka akan melakukan penelusuran melalui kata kunci tertentu, melalui mesin pencari. Sehingga kehadiran brand kita di kategori tertentu atau di produk tertentu di mesin pencari menjadi satu kekuatan penting untuk kita lakukan. Dengan menggunakan keyword khusus terhadap kategori yang kita miliki, tentunya diharapkan brand kita bisa tampil di halaman pertama mesin pencari atau sampai ke halaman kelima. Karena memang ketika kita mendominasi mesin pencari, tentunya tingkat keterpilihan atau tingkat awareness dari masyarakat juga akan semakin tinggi. Terlebih dengan kata kunci khusus gitu ya. Ini juga akan memudahkan konsumen dalam menemukan solusi-solusi atau kebutuhan yang mereka cari, refer ke brand kita, diharapkan. Sehingga search engine menjadi salah satu tools yang perlu kita optimalkan dalam membangun brand kita di ranah digital. Yang kedua adalah official website kita, Bapak Ibu. Nah, ketika kita terlebih perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang sudah mulai memanfaatkan website official mereka sebagai langkah untuk mengkomunikasikan brand mereka kepada target konsumen mereka atau kepada konsumen mereka. Nah, banyak sekali pelaku usaha gitu ya sudah memanfaatkan website tidak hanya sebagai company profile, tapi juga mereka sudah membuat website mereka menjadi kemudahan untuk transaksi buat konsumen, pelayanan terbaik untuk konsumen karena memudahkan mereka untuk akses. Selain itu juga mereka bisa mengkomunikasikan berbagai kegiatan perusahaan melalui pemberitaan melalui website mereka. Kenapa? Karena ke depan Bapak Ibu dan sekarang banyak sekali teman-teman media itu sekarang sudah mulai memanfaatkan pojok berita atau press release yang sudah ditampilkan secara official di website mereka. Sehingga mereka bisa manfaatkan untuk pencarian berita. Itu juga dilakukan. Nah, selain official website tentunya adalah sosial media. Kita tentunya sudah terbiasa menggunakan berbagai sosial media, baik Facebook, Instagram, atau TikTok sekalipun sekarang yang lagi tren gitu ya. Sehingga banyak sekali tren perubahan yang terjadi. Bahkan terakhir dengan TikTok Live luar biasa perkembangannya dan juga masyarakat semakin terbiasa. Sehingga transformasi secara komunikasi digital terhadap seluruh stakeholder dari perusahaan bisa dilakukan dengan cepat melalui sarana sosial media atau sarana digital lainnya. Nah, tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga sekarang sangat aktif memanfaatkan bagaimana membangun reputasi mereka dengan membuat berbagai kegiatan yang terkait dengan media. Salah satunya kegiatan online press conference atau kegiatan press conference atau bahkan mereka dengan rutin mengirimkan berbagai rilis ke berbagai media. Tentunya kepercayaan dari masyarakat akan lebih tinggi karena yang membicarakan tentang baik kita adalah orang lain atau pihak lain. Dalam hal ini adalah media. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan sudah sangat terschedule dalam membangun komunikasi brandnya kepada masyarakat luas. Nah, selain itu Bapak Ibu, ketika perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang semakin dimudahkan dengan adanya marketplace. Jadi produk-produk yang mereka jual sekarang mudah
ditemukan dengan akses internet yang dengan penetrasi yang tadi saya sudah sampaikan lebih dari 70% di Indonesia, sehingga keberadaan berbagai marketplace ini juga sangat membantu dalam pemasaran perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Nah, marketplace menjadi suatu poin penting. Kenapa? Karena tingkat rekomendasi atau rating atau penilaian dari konsumen yang telah melakukan transaksi atau belanja sekarang bisa kita cek secara langsung. Hal ini tentunya dapat menginfluence customer yang lain atau calon customer yang lain untuk membeli produk yang sama. Nah, kalau kita lihat tren perubahan perilaku konsumen ini, tentunya kita harus tetap adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Jadi dengan perubahan-perubahan itu tentunya kita juga harus engage setiap saat melalui berbagai channel digital yang kita bisa lakukan. Nah, tadi sesuai yang tadi saya sampaikan, peran media ini sangat penting Bapak Ibu dalam membangun corporate brand Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika perusahaan atau calon konsumen ingin bertransaksi atau ingin menjalin kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian, tentunya langkah yang mereka lakukan adalah mengakses website Bapak Ibu. Selain itu juga mereka biasanya mencari berbagai informasi literasi tentang perusahaan Bapak Ibu sekalian melalui media massa. Nah, di Indonesia sendiri media online sekarang menjadi suatu tren yang sangat bertumbuh gitu ya, karena memang secara traffic luar biasa tinggi gitu ya. Banyak masyarakat yang mencari informasi melalui media massa, sehingga mengoptimalkan media massa ini menjadi salah satu poin penting dalam membangun sebuah brand kita dan juga reputasi dari brand kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau melihat gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh konsumen ketika mereka mengakses internet gitu ya. Tentunya biasanya mereka mengenali kebutuhan mereka terlebih dahulu. Jadi biasanya ketika mengenali suatu kebutuhan, mereka akan mencari berbagai informasi. Kalau sebelum era digital, tentunya mereka bisa bertanya ke sahabatnya, ke rekan kerjanya, atau ke keluarganya, atau ke kawannya, dan lain sebagainya. Tapi di era digital, kebutuhan kita bisa mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif cepat melalui akses internet. Jadi biasanya mereka melakukan googling terlebih dahulu. Mereka akan melakukan penelusuran melalui mesin pencari terhadap kebutuhan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Dengan kita hadir melalui mesin pencari, tentunya ini akan mendominasi tingkat keterpilihan gitu ya. Tingkat keterpilihan dari brand kita dibanding dengan kompetitor. Jadi semakin mendominasi di mesin pencari akan semakin baik. Yang kedua adalah ketika mereka sudah mendapatkan informasi melalui mesin pencari, biasanya mereka akan refer kemana? Apakah ke official website dari perusahaan tersebut, atau langsung direct ke WhatsApp, atau langsung direct ke marketplace gitu. Jadi supaya mereka bisa melakukan transaksi secara langsung terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, ini menjadi satu poin penting. Nah, biasanya ketika mereka mendapatkan informasi, mereka akan pilih informasi satu dengan informasi lainnya. Nah, mereka biasanya mulai mencari berbagai alternatif pilihan terbaiknya. Mereka akan bandingkan antara brand satu dengan brand yang lainnya. Nah, kalau di perbankan tentunya mereka akan lihat juga ketika mereka nabung di bank, atau mereka akan nabung dengan deposito dan lain sebagainya, mereka akan compare secara bunga dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi alternatif pilihan buat Bapak Ibu sekalian. Termasuk mereka ketika mencari berbagai properti di tanah air, pasti mereka juga akan compare antara pengembang satu dengan pengembang yang lain, atau project properti satu dengan project properti yang lain. Mereka akan bandingkan dari sisi harga, dari sisi manfaat dan benefit yang diberikan gitu ya. Mereka juga akan akses jarak mungkin ya, atau kemudahan dalam memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga kebutuhan konsumen akan semakin mudah dengan adanya era digital saat ini. Dengan mengevaluasi antara brand satu dengan brand yang lain, tentunya konsumen akan lebih mudah. Terlebih Bapak Ibu, di era sekarang semakin transparan
ketika kita berkunjung ke suatu bank gitu ya, biasanya konsumen lain di Google Maps-nya mereka sudah memberikan komen atau penilaian terhadap performance dari bank tersebut, sehingga pelayanannya bagus atau tidak. Kadang konsumen juga komplainnya adalah di internet, sehingga kita perlu waspada dan itu perlu kontrol. Semakin tingkat ratingnya bagus, semakin tingkat ulasannya bagus, semakin tingkat keterpilihan dari brand tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga dengan evaluasi dari berbagai produk-produk project properti atau perumahan. Mereka pun akan mengakses itu dengan mudahnya gitu ya. Nah, selain itu juga setelah itu biasanya mereka akan melakukan pengambilan keputusan, biasanya apakah datang langsung atau mereka bisa melakukan Zoom meeting terlebih dahulu, atau mereka bisa zamannya pandemi waktu itu kan sempat visit secara online gitu ya. Itu juga dilakukan oleh para pelaku bisnis, bagaimana mensiasati era yang berubah ini. Nah, setelah mereka melakukan transaksi, biasanya mereka akan melakukan review rating terhadap produk atau jasa yang kita sudah kita lakukan transaksi dengan konsumen kita. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini semakin transparan, semakin mudah gitu ya buat konsumen untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat untuk mendapatkan produk-produk atau jasa terbaiknya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang menjadi alasan konsumen dalam akses informasi sebelum mereka melakukan belanja atau transaksi online? Apa sih yang mempengaruhi gitu ya? Di sini sosial media ternyata pengaruhnya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi mereka mengakses sosial media dari perusahaan sebesar 78%. Nah, artinya apa? Bagaimana membangun engagement dengan fans, dengan followers kita, dan juga membuat interaksi secara langsung melalui digital dengan mudahnya kita bisa lakukan. Bahkan beberapa perusahaan biasanya memang membuat program khusus sehingga konsumen mereka memfollow atau mengikuti dari sosial media dari perusahaan tersebut. Jadi hal ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya sosial media kita bisa maintain secara baik konsumen yang kita miliki. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu juga dipengaruhi oleh iklan. Nah, iklan ini sangat mudah kita bisa temui di berbagai kesempatan, baik ketika kita browsing melalui mesin pencari, muncul biasanya iklan, itu juga menginfluence konsumen untuk melakukan transaksi. Terlebih iklan tersebut memberikan promo khusus gitu ya, sehingga punya potensi lebih untuk kita arahkan kepada apakah ke CS kita atau kearahkan ke tim sales kita. Itu juga sangat memungkinkan untuk kemudahan transaksi dari konsumen kita. Selain itu Bapak Ibu juga adalah rekomendasi pengguna tadi, review rating itu juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian dari konsumen. Selain itu juga adanya influencer Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali KOL. KOL ini juga punya kekhasan masing-masing. Ada yang di bidang otomotif, ada yang di bidang finance gitu ya, ada yang di bidang properti, ada yang di bidang food gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga kekhasan dari setiap influencer juga ketika kita akan menggunakan jasa influencer juga ini menjadi penilaian tersendiri. Selain itu juga adalah pencarian melalui internet. Tetap ya konsumen kita akan mengakses pencarian melalui internet sebelum mereka memutuskan dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk mereka. Nah, secara transaksi Bapak Ibu, mereka bisa memanfaatkan berbagai platform ya Bapak Ibu. Jadi baik melalui marketplace gitu ya, ketika mereka membeli produk atau jasa tertentu, yang paling tinggi adalah akses melalui marketplace. Kenapa? Karena marketplace ini kan jutaan pengunjung gitu ya, sehingga ketika kita menjual produk atau jasa kita melalui marketplace ini juga akan sangat berpengaruh besar. Yang kedua adalah sosial media. Terlebih kemarin ketika TikTok masih belum di-close soal social commerce-nya gitu ya, itu sangat tinggi pengaruhnya. Nah, ke depan saya kira memang
sosial media juga punya peran yang sangat strategis. Kenapa? Karena masyarakat setiap hari berinteraksi melalui sosial media, sehingga setiap pagi sampai malam pun mereka terbiasa melalui sosial media. Sehingga peran sosial media ini sangat penting dalam menginfluence customer yang kita miliki. Nah, memang di masing-masing daerah tentunya berbeda-beda. Ada yang punya akses internet yang sangat baik, tapi juga ada yang tidak gitu ya. Bahkan ada beberapa media cetak masih sangat berpengaruh. Tapi kalau di kota-kota besar tentunya internet sudah menjadi mendominasi gitu ya dalam mengakses berbagai informasi. Selain itu juga mereka biasanya mengakses website mereka, sehingga Bapak Ibu bagaimana berpikir bahwa website kita bisa menjadi e-commerce dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ke depan saya kira ini sangat penting, terlebih di perbankan gitu ya, pengguna aplikasi sekarang sangat mudah gitu ya bertransaksi perbankan melalui genggaman mereka, sehingga dimudahkan dalam proses transaksinya. Nah, selain itu Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan dalam pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk? Tentunya banyak hal gitu ya. Promo, diskon, sales ini juga masih sangat berpengaruh tinggi gitu ya. Terlebih di era kalau sekarang kita sering dengar 11-11 gitu ya, promo 11-11 atau 12-12 sebentar lagi akan dilakukan. Itu biasanya konsumen memang sudah menunggu, atau promo-promo tertentu dari perusahaan yang memang untuk membuat daya tarik tersendiri untuk konsumen untuk melakukan transaksi. Selain itu Bapak Ibu, harga juga sangat berpengaruh, brand berpengaruh gitu ya, baik brand produk maupun brand corporate-nya. Itu juga sangat berpengaruh, sehingga membangun suatu brand ini menjadi suatu keharusan atau suatu kewajiban. Ketika konsumen kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi, tingkat awareness yang tinggi, loyalitas tinggi, tentunya bisnis kita bisa sustainable ke depan gitu ya. Dan tentunya selain itu juga adalah rekomendasi dari pengguna lainnya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita mapping kompetisi di kategori produk atau di kategori perusahaan sejenis? Saya kira ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan melakukan berbagai strategi branding yang tepat, tentunya sebelum dilakukan adalah kita bisa melakukan mapping kompetisi antara brand satu dengan brand lainnya. Nah, berapa ulasannya, berapa pencariannya, kalau di marketplace berapa transaksinya, bagaimana konsumen menilai ratingnya, bagaimana konsumen melihat review atau menilai review dari perusahaan kita atau produk yang kita jual. Sehingga dengan adanya mapping kompetisi ini kita bisa memetakan strategik dan juga langkah yang tepat untuk membangun brand kita ke depan Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu Bapak Ibu, bagaimana membangun brand kita supaya sustainable ke depan? Tentunya satu, bagaimana awareness dari corporate brand dan produk kita bisa menjadi top of mind di benak konsumen atau calon konsumen, ini juga menjadi poin penting. Terlebih di era digital Bapak Ibu, sekarang kita bisa dengan mudahnya mencari produk atau jasa tertentu gitu ya, sehingga awareness dari corporate brand atau produk brand kita sebaiknya memang terus di maintain dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak maintain dengan baik, tentunya brand lain akan masuk dan juga akan bisa menjadi kompetisi yang sangat kompetitif gitu ya. Selain itu juga bagaimana tetap kita menjaga reputasi dari brand kita Bapak Ibu, menjaga image dari brand kita kontrol betul review dari konsumen atau calon konsumen yang telah interaksi atau akan interaksi dengan brand kita, karena mereka biasanya memberikan komen di Maps kita atau Google Maps kita atau di marketplace gitu ya, sehingga kita perlu kontrol di berbagai platform yang memberikan review terhadap produk atau layanan kita, sehingga kita perlu kontrol betul supaya kita bisa counter ketika ada image yang negatif. Selain itu juga Bapak Ibu, membangun reputasi secara digital juga bisa dilakukan dengan membangun komunikasi berbagai kegiatan Bapak Ibu, baik kegiatan sosial, kegiatan prestasi semacam ini, sehingga Bapak Ibu bisa publikasikan secara luas, sehingga reputasi dan kepercayaan konsumen juga akan semakin meningkat.
dengan mengkomunikasikan melalui berbagai media massa nasional yang bisa Bapak Ibu lakukan. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa lakukan dengan membangun engagement baik melalui sosial media maupun secara offline, secara langsung dengan konsumen atau calon konsumen Bapak Ibu sekalian. Sehingga interest terhadap produk atau layanan yang Bapak Ibu miliki tentunya akan semakin tinggi. Nah, keempat tentunya adalah bagaimana brand kita menjadi pilihan utama atau pilihan 1, 2, 3 di persaingan di kompetisinya. Ini menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana value proposition dari produk atau layanan kita punya keunikan, punya kekhasan tertentu, sehingga produk atau layanan kita tetap dipilih oleh konsumen, itu menjadi poin penting. Nah, selain itu tentunya ketika mereka sudah melakukan suatu transaksi dengan perusahaan kita, bagaimana loyalty terhadap brand kita perlu buat suatu program yang tepat dan juga secara kontinu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya kira paparan ini mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi dan juga dapat memberikan manfaat buat perkembangan brand Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para pemenang peraih penghargaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat memicu kepercayaan para konsumen dan calon konsumen terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Triharjo atas informasi dan juga pengetahuannya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, akan semakin lengkap rasanya jika kita simak presentasi metode penilaian yang juga akan disampaikan oleh Bapak Triharjo, SEMM CDMS CPR, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Triharjo, kami persilakan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sambil menyiapkan slide-nya. Sebentar Pak Ibu. Oke, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 dan juga Top Digital Corporate Brand Award 2023. Dalam hal ini untuk Top Corporate Finance Award adalah Special Achievement for Syariah Companies, Business Unit, BPR Syariah, dan juga Fintech Lending. Selain itu juga untuk kategori Top Digital Corporate Brand Award adalah untuk kategori industri properti Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan paparkan dari Top Corporate Finance Award terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, Top Corporate Finance Award 2023 merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang dianugerahkan oleh Trust & Co Indonesia bekerja sama dengan infoekonomi.id kepada perusahaan-perusahaan di industri syariah, unit bisnis syariah, BPR Syariah, dan juga Fintech Lending di Indonesia yang dinilai berhasil dalam membangun corporate brand dan juga memiliki kinerja keuangan yang baik berdasarkan parameter yang telah kami tetapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun tujuan dari penyelenggaraan ini adalah pertama Bapak Ibu, kegiatan Top Corporate Finance Award 2023 diharapkan menjadi bukti keberhasilan perusahaan-perusahaan di industri keuangan dalam setahun terakhir sehingga memberikan profit dan juga memaksimalkan brandnya di ranah digital. Yang kedua adalah penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 diharapkan dapat menjadi pemicu kepercayaan para stakeholder dan juga shareholder terhadap perusahaan. Nah, selain itu juga kami berharap Bapak Ibu penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 akan memberikan iklim persaingan yang sehat khususnya bagi perusahaan-perusahaan di industri yang kami lakukan riset pada kesempatan kali ini. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, Top Corporate Finance Award 2023 dilakukan penilaian dari bulan Juli hingga September, Bapak Ibu, berdasarkan desk riset yang kami lakukan. Nah, riset menggunakan pendekatan desk riset dengan pendekatan kuantitatif, Bapak Ibu. Kami mengumpulkan dan juga menganalisa data laporan keuangan yang telah terpublikasikan
secara resmi dan juga berdasarkan data digital branding yang dilakukan. Nah, ada 3 aspek pengukuran atau penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah digital corporate brand awareness aspek, yang kedua adalah revenue aspek, dan ketiga adalah net profit aspek, Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun 3 parameter penilaian tersebut adalah yang pertama, Bapak Ibu, untuk digital corporate brand awareness aspek kami berikan bobot penilaian 20%. Dalam hal ini adalah mengukur ulasan dan juga pencarian yang dilakukan oleh pengguna internet dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dengan keyword corporate brand, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melakukan pengukuran penelusuran data dari data digital terhadap corporate brand, Bapak Ibu sekalian. Jadi seberapa banyak ulasan dan juga pencarian dalam kurun waktu 1 tahun terakhir terhadap corporate brand, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah revenue aspek, kami berikan bobot 40%. Parameter ini berdasarkan laporan keuangan yang telah terpublikasikan secara resmi menilai pendapatan atau revenue perusahaan pada periode tahun buku 2022. Nah, yang ketiga adalah net profit aspek, kami juga berikan bobot 40%. Parameter ini berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan secara resmi menilai laba bersih yang diperoleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita compare antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, adapun proses riset dan penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu, pertama kami melakukan perumusan proses riset dan parameter. Sesuai yang tadi kami paparkan, ada 3 parameter yang kami tetapkan. Yang kedua adalah pengumpulan dan pengelompokan data perusahaan yang kami lakukan riset gitu. Jadi kami melakukan pengelompokan berdasarkan kategori yang sudah kami tetapkan gitu ya. Terus yang ketiga adalah pengumpulan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2022 yang sudah terpublikasi. Jika tidak mempublikasikan, kami tidak akan melakukan penilaian. Selanjutnya adalah analisa laporan keuangan perusahaan dan juga pencarian data digital awareness dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kami melakukan input data dan scoring berdasarkan parameter penilaian dan juga pembobotan yang sudah kami tetapkan. Setelah itu kami melakukan pengumuman. Jadi kami mengirimkan surat pengumuman siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan baik Top Corporate Finance Award maupun Top Digital Corporate Brand Award. Nah, baru kami melakukan e-award ceremony pada kesempatan siang hari ini. Nah, adapun kriteria pemenang, Bapak Ibu, kami sangat selektif dalam melakukan pengukuran dan juga penilaian. Pertama adalah perusahaan peraih penghargaan memiliki pendapatan dan laba bersih perusahaan sebagai berikut. Untuk perusahaan syariah dan unit bisnis syariah harus memiliki pendapatan income perusahaan di angka 50 miliar atau lebih, serta perusahaan berada pada posisi laba di angka 5 miliar atau lebih. Untuk perusahaan BPR syariah harus memiliki pendapatan di angka 5 miliar atau lebih, serta berada pada posisi laba di angka 2 miliar atau lebih. Untuk perusahaan meraih final score di angka 70%, masuk dalam peringkat teratas. Jadi masuk ke dalam top 50 corporate finance untuk kategori syariah company dan unit bisnis, dan juga top 50 corporate finance untuk kategori BPR syariah, dan juga masuk top 35 corporate finance untuk kategori fintech lending. Itu untuk kriteria pemenang untuk Top Corporate Finance Award 2023. Sementara Bapak Ibu, untuk penghargaan Top Digital Corporate Brand Award, ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan oleh Trust & Co dan juga infoeconomy.id terhadap perusahaan properti yang telah sukses membangun corporate brand-nya di ranah digital sehingga unggul dibanding dengan perusahaan lainnya. Nah, adapun tujuan dari penyelenggaraan ini, Bapak Ibu, ini menjadi bukti kinerja positif perusahaan Bapak Ibu sekalian dalam mengelola branding di ranah digital. Yang kedua adalah memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut yang telah berhasil memanfaatkan platform digital dalam membangun corporate brand-nya. Nah, ketiga, kami berharap kepercayaan stakeholder atau shareholder dan juga masyarakat terhadap perusahaan peraih penghargaan akan semakin meningkat dan serta menjadi value perusahaan dan dapat ditempatkan di berbagai kegiatan promotion Bapak Ibu sekalian untuk logo penghargaan ini.
Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah Top Digital Corporate Brand Award dilakukan pada periode Juli hingga September. Proses riset yang kami lakukan, riset ini menggunakan metode Desk Research dengan menggunakan 3 parameter penilaian. Pertama adalah search engine based, yang kedua adalah social media aspek, dan ketiga adalah website aspek. Jadi 3 aspek inilah kami mengukur sebuah kriteria yang masuk penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023. Nah, adapun parameter penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu, pertama adalah search engine. Parameter ini adalah menggunakan mesin pencari dengan ruang lingkup corporate brand terkait ulasan dan juga terkait rata-rata pencarian dalam 1 tahun terakhir. Kami berikan bobot 40%. Yang kedua adalah social media aspek. Parameter ini menggunakan 3 media sosial teratas, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube, untuk mengetahui popularitas serta engagement dari perusahaan dengan fans atau followersnya. Jadi brand engagement kami lakukan pengukuran di sosial media ini. Selain itu juga dari sisi website, parameter ini adalah mengukur traffic, Bapak Ibu, dan juga kecepatan akses website Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui traffic dan juga kecepatan serta user friendliness dari website Bapak Ibu sekalian. Nah, dari search engine aspek kami berikan bobot 40%, dari social media aspek kami berikan bobot 40%, dan juga dari website aspek kami berikan bobot 20%. Adapun proses riset dan penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu, satu, kami melakukan perumusan proses riset dan parameter penilaian. Yang kedua, kami melakukan pengumpulan dan pengelompokan data perusahaan-perusahaan properti di Indonesia. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data dengan digital monitoring atau ulasan pencarian, gitu ya. Yang selanjutnya adalah keempat adalah analisa sosial media dan juga website perusahaan Bapak Ibu sekalian, baik di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Lalu kami melakukan input data scoring berdasarkan parameter yang sudah kami tetapkan. Baru pada hari ini kita mengadakan kegiatan e-award ceremony. Nah, kami juga melakukan kriteria pemenang, Bapak Ibu. Jadi kami melakukan seleksi siapa saja yang berhak mendapatkan Top Digital Corporate Brand Award Special Achievement for Property Industry, yaitu pertama, perusahaan properti tersebut meraih total final score penilaian mencapai 70 poin atau lebih. Yang kedua adalah perusahaan properti tersebut masuk ke dalam top 50 digital corporate brand berdasarkan penilaian Top Digital Corporate Brand Index yang kami lakukan, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan Top Corporate Finance Award 2023 dan juga Top Digital Corporate Brand Award 2023. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Triharjo atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu awarding ceremony. Siapa sajakah para peraih 5th Top Digital Corporate Branding Award 2023 and 5th Top Corporate Finance Award 2023? Mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Sektor properti hingga real estate telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Selain kontribusi dari sisi ekonomi, sektor ini juga melibatkan banyak tenaga kerja dalam perputaran ekonominya dan memberikan efek berganda untuk subsektor industri lainnya. Infoekonomi.id bekerja sama dengan Trans & Co Indonesia dengan bangga mempersembahkan 5th Top Digital Corporate Brand Award 2023, sebuah ajang apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di industri properti yang telah sukses menjalankan aktivitas corporate brand di ranah digital sehingga unggul dibanding perusahaan lainnya. Peraih penghargaan 5th Top Digital Corporate Brand Award 2023 dinilai berdasarkan riset digital untuk mengukur keberhasilan perusahaan-perusahaan dalam membangun brand dan meningkatkan aktivitasnya di ranah digital.
Riset Digital Corporate Brand Index 2023 dilakukan mulai Juli hingga September 2023 terhadap perusahaan-perusahaan industri properti di Indonesia berdasarkan 3 parameter penilaian digital, yaitu Search Engine Aspect, Social Media Aspect, dan Website Aspect. Inilah 5th Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Property Industry. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan video profile event 5th Top Corporate Brand Award 2023. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, di mana aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia dan mengantarkan Indonesia ke peringkat 4 dalam hal pengembangan keuangan syariah di dunia. Sementara bisnis financial technology atau fintech di Indonesia pun memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan Indonesia melalui layanan keuangan digital, di mana sektor ini mampu menyalurkan pinjaman ke sektor produktif mencapai lebih dari 105 triliun rupiah sepanjang 2022. Infoekonomi.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia dengan bangga mempersembahkan 5th Top Corporate Finance Award 2023, sebuah ajang apresiasi kepada perusahaan-perusahaan perbankan syariah dan unit bisnis syariah, BPR Syariah, dan Fintech Lending di Indonesia yang telah sukses menjalankan kinerja keuangan perusahaan dan membangun corporate brand awareness di ranah digital sehingga unggul dibanding perusahaan lainnya. Para peraih penghargaan 5th Top Corporate Finance Award 2023 dinilai dengan menggunakan metode desk research melalui pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan dan menganalisa data laporan keuangan yang dipublikasikan secara resmi untuk mengukur keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut dan menjaga aktivitas brandnya di ranah digital. Riset Digital Corporate Brand Index 2023 dilakukan mulai Juli hingga September 2023 terhadap perusahaan-perusahaan perbankan syariah dan unit bisnis syariah, BPR Syariah, dan Fintech Lending di Indonesia ini berdasarkan 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Revenue Aspect, dan Net Profit Aspect. Inilah 5th Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for Sharia Banking and Business Units Syariah, BPR Syariah, and Fintech Lending. Inilah peraih 5th Top Digital Corporate Brand Award 2023. Berdiri pada 12 November 1980 di Malang, Jawa Timur, PT Brantas Abi Praya Persero mengawali kegiatannya dengan proyek perluasan wilayah Sungai Brantas yang dikenal dengan Proyek Brantas. Seiring dengan kapabilitasnya, kegiatan usaha diperluas dengan membangun jalan, jembatan infrastruktur transportasi baik darat, laut, dan udara, sehingga Abi Praya berkembang menjadi kontraktor umum. Saat ini, Brantas Abi Praya memiliki 3 divisi operasi yang masing-masing berfokus pada bangunan, pengembangan sumber daya air, serta pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu, terdapat divisi untuk penunjang bisnis yaitu peralatan dan precast. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 27.500 ulasan tentang Brantas Abi Praya di internet dan ada rata-rata 5.400 netizen mencari info terkait Brantas Abi Praya setiap bulannya. Sementara ada lebih dari 179.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Brantas Abi Praya. Hadirin sekalian, inilah peraih 5th Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Property Industry PT Brantas Abi Praya Persero.
Ucapkan selamat kepada Brantas Abipraya. Penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Property Industry. Dan kami persilakan kepada Bapak Tumpang Muhammad selaku Direktur SDM dan Umum PT Brantas Abipraya Persero untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Arief Munajat, selaku CEO infoekonomi.id. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo, selaku CEO Trust Co Indonesia, serta Bapak dan Ibu sekalian yang telah bergabung di kanal Zoom pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Brantas Abipraya. Kami sangat bangga dan bersyukur atas keberhasilan raihan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Property Industry. Penghargaan ini menjadi sangat penting bagi kami karena merupakan wujud kepercayaan dan pengakuan dari para stakeholder atas kinerja perusahaan Brantas Abipraya. Brantas Abipraya yang merupakan salah satu BUMN karya saat ini senantiasa untuk memfokuskan pengembangan pada pilar industri konstruksi yang bermutu unggul dan tentunya dengan mengutamakan penerapan GCG, GRC, dan K3 di lingkungan proyek-proyek di lingkungan Brantas Abipraya maupun di kantor pusat. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur, baik itu sumber daya air, bangunan gedung, jalan, jembatan, tol, bandara, juga properti, serta turut mensukseskan pula energi baru dan terbarukan lewat anak perusahaan kami yaitu PT Brantas Energi. Kami pun terus berkontribusi turut mensukseskan program 1 juta rumah, salah satunya lewat pembangunan rumah hunian landed untuk tanggap bencana berteknologi RISA. Ini teknologi pertama di Indonesia dan hunian vertikal seperti apartemen, dan saat ini Brantas Abipraya juga turut berkontribusi dalam membangun hunian ASN di IKN. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas raihan award ini. Semoga dengan adanya penghargaan ini akan semakin memacu kami, insan Brantas Abipraya, untuk berkarya lebih keras, lebih cerdas lagi untuk pembangunan menuju Indonesia maju. Dan kami Brantas Abipraya akan terus melakukan peningkatan dalam membangun digital corporate brand serta peningkatan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan selamat kepada PT Brantas Abipraya Persero atas penghargaan Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Property Industry. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat dan juga motivasi bagi Brantas Abipraya untuk terus membangun reputasi perusahaan dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas pencapaian prestasi ini yang telah diraih oleh PT Brantas Abipraya Persero. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan menuju ke peraih Fifth Top Corporate Finance Award 2023. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan video berikut ini. Dalam memantapkan posisinya sebagai lembaga jasa keuangan berbasis syariah,
BPRS Arta Madani yang memulai roda bisnisnya sejak 2005 ini telah memiliki 3 kantor layanan yang berada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang dengan menjalankan lini bisnis penghimpunan dana masyarakat, penyaluran pembiayaan, dan usaha pelayanan jasa. Untuk semakin memantapkan posisinya sebagai BPR Syariah dengan aset terbesar se-Kabupaten Bekasi serta menorehkan berbagai penghargaan sebagai bukti komitmen dan bentuk pelaksanaan visi dan misi perusahaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan pelayanan masyarakat, BPRS Arta Madani terus meningkatkan pelayanannya berupa pengoperasian mobil keliling, pengoperasian fasilitas EDC, kerjasama dengan salah satu jaringan waralaba minimarket, dan menghadirkan akses ATM Bank Umum kepada para nasabahnya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2022, BPRS Arta Madani berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 27,2 miliar rupiah dengan total laba tahun berjalan perusahaan mencapai 3,28 miliar rupiah per Desember 2022. Inilah peraih Fifth Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for BPR Syariah PT BPRS Arta Madani. Selamat kepada BPRS Arta Madani. Penghargaan Fifth Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for BPR Syariah, dan kami persilahkan kepada Bapak Cahyo Kartiko selaku Direktur Utama PT BPRS Arta Madani untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan dalam ekonomi, media ekonomi, keuangan, dan bisnis terdepan, dan penyelenggara dari Top Corporate Finance 2023. Bapak Ibu para hadirin kesempatan hadir dalam acara ini. Alhamdulillah, alamin. Kami mengucapkan syukur pada Allah SWT atas berkat hidayahnya lah, kemudian kami bisa memperoleh penghargaan sebagai Top Corporate Finance Award 2023 yang diberikan oleh majalah Info Ekonomi. Ini merupakan sebuah penghargaan yang sangat baik untuk kami sebagai salah satu institusi perbankan yang bergerak di ekonomi syariah dan melayani usaha mikro, kecil, dan menengah. Penghargaan ini insya Allah menjadi pendorong bagi kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang telah kami berikan selama ini kepada masyarakat, dan juga senantiasa menjaga prinsip-prinsip good corporate governance, prinsip-prinsip prudential banking, dan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Dan yang membanggakan untuk kami bahwa sebagai industri perbankan, bagian dari saudara industri perbankan yang berbasis pada masyarakat mikro, kecil, dan menengah, kami telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa perbankan tidak hanya bicara tentang skala, ukuran, tapi juga kualitas layanan dan kemanfaatan pada masyarakat. Kami memohon doa restu, semoga apa yang telah diraih di tahun ini bisa kami pertahankan untuk tahun depan dan seterusnya. Sekali lagi, terima kasih dan ucapkan kepada Info Ekonomi dan panitia yang telah memberikan award kepada kami. Semoga dengan ini kami semakin terpacu memberikan terbaik untuk negara dan bangsa kita serta bangsa kita tercinta Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada PT BPRS Arta Madani atas penghargaan Fifth Top Corporate Finance Award
2023 Special Achievement for BPR Syariah. Semoga BPRS Arta Madani semakin kokoh sebagai BPR Syariah yang terbesar di Kabupaten Bekasi dan semakin terus menorehkan berbagai penghargaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan pelayanan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan atas penghargaan dan pencapaian ini bagi BPRS Arta Madani. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita menuju ke peraih yang selanjutnya, yaitu dari Fifth Top Corporate Finance Award 2023. Tapi sebelum itu, marilah kita saksikan video berikut ini. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh di tengah masyarakat Aceh telah banyak memberikan bantuan penyertaan modal kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang mengiringi perkembangannya sejak 1984 dengan menyalurkan pembiayaan investasi untuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan produktif, pembiayaan usaha mikro, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan pertanian, hingga pembiayaan konsumtif. Kini dengan bentuk hukum sebagai perseroan daerah, BPRS Mustaqim Aceh telah memiliki 23 jaringan kantor yang telah beroperasi secara online dan tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten kota seprovinsi Aceh, dengan total aset mencapai lebih dari 200 miliar dan memiliki nasabah lebih dari 60.000 nasabah dan core bisnis yang mencapai lebih dari 90% penyaluran pembiayaan untuk sektor produktif. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2022, BPRS Mustaqim berhasil mencatatkan pendapatan perusahaan sebesar 22,9 miliar rupiah dengan total laba tahun berjalan perusahaan mencapai 2,99 miliar rupiah per Desember 2022. Inilah peraih Fifth Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for BPR Syariah PT BPRS Mustaqim Aceh Perseroda. Kami ucapkan selamat kepada BPRS Mustaqim Aceh atas diraihnya penghargaan Fifth Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for BPR Syariah. Dan kami persilakan kepada Bapak Raisul Mukhlis selaku PLT Direktur Utama PT BPRS Mustaqim Aceh Perseroda untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat selaku CEO Info Ekonomi ID, Bapak Tri Raharjo selaku CEO Transco Indonesia, dan kepada seluruh direksi-direksi yang mendapat penghargaan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami PT BPRS Mustaqim Aceh mendapatkan Top Corporate Finance Award 2023. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, PSP kami, ya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, seluruh karyawan-karyawati PT BPRS Mustaqim Aceh. Ini merupakan hasil kerja keras kita selama ini. Semoga ini bisa kita pertahankan. Untuk kita ketahui sama-sama, BPRS Mustaqim Aceh ini adalah salah satu perusahaan milik pemerintah Aceh yang bergerak di sektor perbankan, di mana hampir dari 90% pembiayaannya disalurkan ke real sektor. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh panitia, kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi penyemangat buat kami untuk dapat lebih berinovasi lagi di tahun yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada BPRS Mustaqim Aceh atas penghargaan Fifth Top Corporate Finance Award 2023 Special Achievement for BPR Syariah. Semoga BPRS Mustaqim Aceh dapat terus memberikan bantuan penyertaan modal kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan menjadi BPR Syariah yang paling terpercaya di Provinsi Aceh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bagi penghargaan yang telah diraih BPRS Mustaqim Aceh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Namun sebelum saya akhiri, saya mengajak Bapak dan Ibu seluruh peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 dan Fifth Top Corporate Finance Award 2023 untuk berfoto bersama. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kembali kameranya karena kita akan mengabadikan momen yang sangat berharga ini. Ya, baiklah, sesaat lagi kita akan mengabadikan momen yang sangat berharga ini. Pastikan kameranya sudah diaktifkan kembali. Lihat ke arah kamera. Sudah siap? Baiklah, kita tunggu sampai semuanya siap ya. Penghargaannya boleh diperlihatkan ke arah kamera. Ya, oke. Semuanya sudah siap, kita akan berfoto bersama. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi ya. Senyum. 3, 2, 1. Oke, baiklah. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peraih Fifth Top Digital Corporate Brand Award 2023 and Fifth Top Corporate Finance Award 2023. Ya, demikianlah hadirin acara kita pada siang hari ini. Dan tibalah kita di penghujung acara. Saya Ismi Noton beserta kru yang bertugas memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami ucapkan sampai bertemu di lain acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.